kok bisa jadi tuan guru? Ya, dan itu syukur-syukur lulus. Tapi dipaksa hijrah. Kita udah dipecat juga deh. Kita udah diusir sudah dari Dalwa. Pura-pura dorong gerobak sampah. Ini ya, jangan ditiru, jangan ditiru. Ada kapan lagi itu mau diakatkan oleh ulama besar, Habib Zain macam-macam. Sampai tiang bilang, Bib, gih tiang bilang. Cuman sama siapa gitu loh. Enggak. Pokoknya tiang akan menikah dengan calon pilihan antum itu sudah. Sampai tiang gitu. Kalau buana sana kemari, taunya dapatnya orang sini. Istilahnya sekali gas nyampe. Gereja Katedral sumbang sapi kurban ke Masjid Istiqlal. Perputaran uang dari judi online itu sampai 200 triliun. 200 triliun. Jangankan khodam yang goib. Khodam yang nyata kita nggak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama Podcast Trend. Di sini tempat kita akan membahas beberapa hal yang sedang hype di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi Di barzah juga di barzah. Kita akan ngomong tentang banyak hal ya, apalagi yang sedang ngetrend atau yang sedang viral akhir-akhir ini. Itu akan kita bahas dalam perspektif keagamaan. Ya, tentunya bersama Al-Ustaz Tuan Guru Haji Lalu. Boleh dong perkenalkan diri? Udah kenal ya? Udah kenal ya? Banyak yang udah kenal, tapi memang saya ingin menggali banyak hal sih sama beliau ini. Gali lobang. Gali lobang. Ya, jadi kita bersama Tuan Guru Haji Lalu Azmi As-Siddiqi. Beliau ini salah satu tuan guru yang jam terbangnya jam terbangnya nggak terbang-terbang. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengulik banyak hal. Kok bisa jadi tuan guru? Itu sebenarnya orang-orang aja. Orang-orang aja. Itu emang lebih bagus dan memang selayaknya seperti itu ketika orang-orang memberikan gelar seperti itu kan. Iya. Oh, kita mau larang juga kayaknya nggak mungkin kita larang orang. Ya, nanti kenapa dia nanya nanti kan daripada ya udah. Betul. Mereka nyebut kayak gitu ya, kita husnudzon itu dari niat yang tulus, dari hati yang meskipun kita nggak pantas, jelas nggak pantas. Jangan ngomong itulah. Ya, kita jauh dari kata pantas, ini luar biasa. Nah, beliau ini memulai pendidikan dari mana dulu kira-kira? Di MI nomor 2 Prian yang sekarang jadi aula ya, di atas aula itu. MI, kemudian MTS masih di Ulil Albab. MTS di Ulil Albab. Tahun 2000 berapa? Lulus MTS 2008. Oh gitu ya, masih bocil-bocil aja. Iya. Dan itu syukur-syukur lulus. Ya, karena yang jadi saksi sejarah. Perjalanan hidup beliau ini kurang lebih adalah tahulah sedikit. Ya, Anda tahu. Ya, terus lanjut ke SMK dulu. SMK dulu. Sempat. SMK sempat ada 2-3 bulan kayaknya. Oh, berarti lumayan lah daripada nggak sama sekali. Iya. Jadi kalau sampai lulus, anak ini berarti angkatan ketiga. Oh, angkatan ketiga. Angkatan ketiga SMK. Itu berarti tahun 2008 itu 2000 ya. Lulus MTS kan 2008. Iya. Oh iya, masih 2008. 2008 terus langsung masuk itu. Setelah itu langsung hijrah ke Dalwa. Iya, lebih tepatnya bukan hijrah. Tapi dipaksa hijrah. Dilempar, dibuang, gila. Itu tanpa ada persetujuan dari kita. Nggak ada. Gimana ceritanya ini, kayak banyak orang yang penasaran nih. Nggak ada, ente mau ke Dalwa apa? Nggak ada itu. Waktu itu Merobi bilang, Mami di rumah bilang, udah ente ke Dalwa.
belum tahu Dalwa itu dari Belum mana. tahu. Oke. Yang kita tahu Dalwa itu cuman ya mondok nih, bakal Oke. mondok. Walhasil Mami, aneh inget betul waktu itu Mami cuman bilang tiba-tiba nih kita udah masuk di SMK, Oke. udah mulai kenal sama teman-teman baru, ya kan? Kita udah mulai mau menikmati lah SMK. Tiba-tiba di bulan Syawal itu kita ingat betul, tiba-tiba Mami bilang fotokopi ijazah Mek. Keluar masa GG. Iya. Fotokopi ijazah Mek, kata beliau. Cuman kita waktu itu memang hubungan sama Mami kan karena kita nakal lah. Oke. Nggak berani bilang mau apa, untuk apa itu nggak berani. Hasil Mami bilang fotokopi ijazah Mek, kita berangkat. Fotokopi ijazah. Ternyata dipungguin koper. Gak inget banget. Ada shock, rasa shock Iya. tiba-tiba. Iya lah, diponggoin koper dari Gedeng Murabi. Oke. Nah, ingat betul itu koper Murabi habis umroh. Oke. Warnanya hijau, terus ada listnya oranye. Itu ya Allah, diponggoin koper. Oh, itu yang ngisi koper itu semua ibu sudah. Oke. Ibu. Terima beres saja. Terima beres, sebenarnya kita nggak mau ngeliat itu beres. Tapi diberesin. Di umur yang masih belasan waktu itu, Ge. Iya, tamat sanawiyah umur berapa sih? Umur mungkin 14 ya. 14, 15 lah. Dan menghabiskan waktu masa-masa remaja di Dalwa. Di Dalwa. Di Dalwa. Habis di Dalwa. Sampai bahkan malah sampai dewasa juga bisa Sampai, dibilang. iya. Balik dari Dalwa kan 2000 berapa? Lulus 2017 tapi ngabdi setahun. Oke. Baru diizinin pulang 2018. 18. Jadi 10 tahun. 10 tahun. Iya, habis di situ masa. Makanya kita nakal di Dalwa. Tapi alhamdulillah peraturan Dalwa nggak kayak yang dulu, nggak kayak sekarang. Oke. Ada perbedaan makin. Jelas, kalau dulu karena mungkin murid masih sedikit, Oke. peraturan nggak begitu ketat. Kalau sekarang udah, kalau peraturan Dalwa yang dulu kayak sekarang, wah kita udah dipecat juga deh. Kita jadi udah diusir sudah dari Dalwa. Ala kulli hal, alhamdulillah. Oke. Makanya yang punya ijazah aliyah dulu itu fotonya botak. Gara-gara Ketahuan melanggar. Ketahuan balik dari mana waktu itu ya? Pokoknya kabur dari pondok, ada seminggu kita di luar Oke. pondok. Sebenarnya ceritanya agak panjang. Tapi singkatnya kita keluar dari aman. Nggak ada yang masuk ke pondok juga aman. Oke. Nggak ada yang cegat, nggak ada yang macam-macam. Masuk pondok rambut udah agak panjang kan? Oke. Kita lihat di kantor keamanan di madingnya itu nggak ada nama tiang, nggak ada. Berarti lolos beneran nih. Lolos beneran. Cuman tiang penasaran ini beneran nggak kecatat sama keamanan apa gimana? Karena di mading keamanan, jadi di Dalwa itu kalau ada pelanggaran langsung ditulis di mading. ditulis di mading. Dari situ kita tahu kalau kita bermasalah. Tapi di waktu itu nama tiang nggak ada, sementara seminggu tiang nggak di pondok. Oke. Sama rekan-rekan yang 10 nggak ada. Ya apa? Sama teman-teman yang barengan keluar nggak ada juga namanya di sana. Tiang waktu itu sendiri keluar, Oh, oke. sendiri. Ketemu teman di luar. Oke. Jadi kita kalau keluar, tiang itu nggak mau ngajak teman. Oke, betul. Itu rentan ketahuan. Betul. Iya, rentan ketahuan kalau gitu. Kalau tiang cara mainnya dulu kita kalau mau keluar sendiri, kita ketemu di luar. Oke. Kayak gitu sudah. Jadi kita gimana caranya keluar, serahin deh gitu loh. Tiang inget banget masuk ke pondok itu subuh. Pura-pura dorong gerobak sampah. Ini ya, jangan ditiru. Makanya santri sekarang kita paham betul gitu. Oh, saya pernah ngelakuin ini, ente jangan macam-macam. Gitu, ya kan? Iya, kita hafal. Alhamdulillah. Iya, habis di Dalwa, menghabiskan 10 tahun di Dalwa. 10 tahun. Oke. Ceritanya
S1 juga di situ. S1 alhamdulillah selesai. Normalnya orang S1 itu 4 tahun, Oke. kita orang masuk kuliah 2011, wisuda 2017. Nggak mau ketawa banyak, nggak mau ketawa banyak. Anda seperti itu juga. Nggak mau ketawa banyak, cukup sampai situ lah pembahasan masalah ini. Gila, wisuda 2017. Berapa tahun ini? Oke, karena balik lagi ke topik yang tadi, beliau ini memang setahu Ana ya, beliau ini memang doyan jalan-jalan. Asli. Ustaz, Tuan Guru, traveler. Ya. Iya. Alhamdulillah, makanya kalau secara umum, secara garis besar, udah semua. Oke. Perjalanan mulai dari Lombok, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, habis itu Sumatera, Sumatera udah pernah. udah pernah, bahkan ngabdi dulu di situ, Di Sumatera. di Sumatera. Ngabdi, pengabdian, kalau kita di sini kayak pas. Oke, oke. Tiang pasnya di Sumatera, waktu itu lebih tepatnya di Riau, Di Riau. setahun. Setahun. Ada yang mau pas setahun? Itu baru pas. Baru pas. Iya, kalau pas 2 minggu itu nggak pas namanya. Kurang pas. Kurang pas. Nggak seru. Iya. Setahun tiang di Riau, pas liburan, tiang ke Danau Toba, Dan ke Medan. Oh, itu nekat sudah sendiri. iya. Lintas Sumatera, gila. Sendiri ke Sendiri. Toba. Iya. Waktu ke Toba ketemu teman di Medan. Iya. Nah, tapi dari Riau ke Medan, tiang sendiri. Wah, kita nggak pernah tahu gimana. Wah, tapi alhamdulillah. Perjalanan berapa? 10 jam. 10 jam. Iya, tapi kalau di sana mungkin dekat ya waktu perjalanan. Kalau di 10 jam. sana 10 jam itu normal sih orang-orang. Kita keluar masuk hutan Sumatera, ya pantes di situ itu banyak macan. Iya. Pantes. Karena kita lintas Sumatera itu pinggir-pinggir kita itu kalau nggak kebun sawit, ya kebun karet, pokoknya hutan sepanjang perjalanan. Allah Akbar, sampai kita bilang kapan ada dunia lain ini. Iya, 10 jam lo bayangkan. 10 jam. Waduh. Ngebayangin aja capek. Oh. Ke Indonesia Timur udah pernah? Indonesia Timur paling jauh ke Flores kan, Flores. Kalimutu Kalimutu. waktu itu. Ya, kemarin diam-diam tiba-tiba sedang aja. Anda susah, Anda sibuk, malas gitu. Itu paling enak itu gas. Oh iya. Itu paling enak kayak gitu. Berencana panjang-panjang, waduh. Iya. Ya, balik lagi teman-teman yang di rumah. Sehabis dari Yaman, maksudnya sehabis dari Dalwa, pindah ke Mekah. Habis dari Dalwa nggak langsung ke Mekah, enggak. pulang karena memang bisa dibilang nggak ada keinginan ke sana. Karena udah pendak sudah kita. 10 tahun. Iya, udah. Tiang kan balik dari Dalwa umur udah 26. 25, 26. Karena Tiang berangkat dulu kan umur 15 gitu. Oke. 2008 itu umur 15 kayaknya. Jadi Tiang balik 2018 itu sudah 25 umur Tiang. 25 masuk 26. Dulu pernah waktu Tiang belum selesai di Dalwa, pernah pengen lanjut ke Yaman. Tapi seiring berjalannya waktu, terus kita juga ngerasa waktu itu Tiang pulang, kita ngerasa udah nyaman di rumah, udah ada kerjaan lah tanda kutip, bantu di pondok, kayak gitu. Walhasil mulai terkikis tuh Tiang udah kayaknya Udah segini aja. ya kayaknya kayak gini, umur juga udah 26. Wah, himmah untuk ngaji itu juga udah kurang. Semangat untuk ngaji itu juga udah, wah Denia, wah yang bilang kan kita harus kayak mau ngapal lagi. Iya. Oh itu yang bayangin aja udah kayaknya Denia waktunya sudah ini. Iya.
Tapi walhasil Tiang minta nikah waktu itu kan. Iya. Waktu Tiang balik dari Dalwa itu diem. Waktu di rumah 2000 berapa nikah berarti? 2018 19 minta nikah Tiang kan? Iya. Nikah. Tapi ternyata nggak dikasih. Nggak dikasihnya pun nggak langsung nggak usah gitu, Iya. nggak. Cuman ibu sama mami di rumah diem gitu kan, diem. Wah, diemnya itu ternyata beliau diem Oh nyariin tiang visa. Itu. gitu. Iya. Diem nyariin tiang visa. Iya. Bisa ke Saudi. Makanya nggak lama setelah itu kan Tiang ditelepon sama paman Tuan Aziz Iya. yang sedang di Saudi. Iya. Telepon lewat messenger waktu itu, kayaknya tiba-tiba nyuruh Tiang bikin paspor. Waduh, Tiang bilang, lu apa? Nunasang, Tiang bilang kan ada kan dia cerita langsung. Ternyata ibu itu berkata ke ini Likbun. Dari situ beliau nelpon paman Tuan Aziz di Saudi, Tiang visa. Walhasil singkat cerita, paspor Tiang jadi, disuruh berangkat ke Jakarta kan. Iya. Makanya Tiang sempat dimenggahin dulu sama Murabi waktu itu kan, untuk bara-bara doang gitu kan. Bara-bara doang, tuduk-tuduk bara-bara gitu. Iya. Beliau menggah karena beliau senang, bahagia dan mengapresiasi itu, senang beliau. Iya. Tapi salahnya kita nggak ngasih tahu itu. Yang juga diam-diam karena Tiang mau ngasih tahu beliau. Setelah betul-betul fix nih berangkat, tiket udah itu. Iya. Tapi duluan beliau tahu. Dan alhamdulillah dipermudah perjalanan Tiang itu. Iya. Betul-betul nggak ada kesulitan. Proses di Jakarta itu betul-betul gampang. Bahkan Tiang lalu berkedek ke Jakarta itu. Iya. Ya, ada seminggu Tiang di Jakarta. Sementara prosesnya sehari. Itu pun cuman jempol apa gitu, scan ini, udah. Dan langsung waktu itu tiketnya ready. Iya. Makanya orang yang di Jakarta yang ngurus nikah bilang ke Tiang waktu itu, mau langsung berangkat apa gimana? Oh enggak, Anda bilang. Tiang bilang, enggak, mana mau pulang dulu. Kita cuma bawa pakaian. Iyo, orang rumah juga mau rawah itu kan. Iya. Walhasil Tiang pulang, itu pun ditelepon terus. Ditelepon terus sama orang yang ayo, ini tiketnya mau berangkat ini, Masya Allah. Lancar alhamdulillah perjalanan. Kayak gitulah singkat cerita. Tahun 2019 yang berangkat, balik 2022. Balik 2022. Iya. Ya sih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih nih. Dan akhirnya barulah dapat izin setelah balik dari. Nah, setelah itu bukan dapat izin lagi Tiang. Disuruh. Oh, karena umur waktu ini kan 28 sudah Tiang. 28, 29 gitu. Dan Habib Zain yang tempat Tiang ngabdi juga tiba-tiba Tiang inget banget momennya waktu itu. Habib Zain ini jarang sekali memulai pembicaraan dengan orang. Tapi Tiang inget banget waktu itu sepulang Tiang ngiring dari Masjid Nabawi, karena Habib Zain itu punya rutinitas setiap pagi Jumat ke Masjid Nabawi, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah duha di nikah, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi di situ. Setelah itu sekitar 40 menit biasanya beliau di Masjid Nabawi, terus beliau ngajak kita ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi ini itu. Nah, sepulang dari nikah di mobil ini, tiba-tiba beliau bilang, ya Azmi kam umroh.
Azmi berapa umur ente? Yang kaget, kita lagi menghayal sudah kan, karena diam kita di mobil itu nggak berani ngomong sudah. Tiba-tiba beliau bilang, Azmi kamu umur? Yang jawab waktu itu, Samina wa Ishrin Habib, 28. Kurang lebih beliau bilang, waktu, kata beliau. Ini waktunya sudah, kata beliau. Waduh, tiang senang, cuman bingung tiang waktu itu. Bingung karena kita belum ada calon, kan? Belum ada calon. Bingung. Alhasil tiang senang tapi bingung. Ya. Sampai tiang waktu itu saking bingungnya, ada guru kita di nikah, termasuk yang sangat memotivasi tiang untuk menikah di situ dan diakad langsung oleh Habib Zain. Al-Habib Muhammad Amin nama beliau. Beliau sangat memotivasi tiang karena ini kesempatan buat ente, kata beliau. Nggak ada kapan lagi ente mau diakadkan oleh ulama besar Habib Zain macam-macam. Sampai tiang bilang, Bib, nggih, tiang bilang, cuman sama siapa gitu loh. Enggak. Sampai tiang serahkan, Bib, pokoknya gini sudah makin tiang bilang ke beliau, Bib, tiang serahkan sudah ke pelunggu, ke antum. Calonnya siapapun, yang penting antum setuju, sudah tiang ikut sudah. Pokoknya tiang akan menikah dengan calon pilihan antum itu sudah. Sampai tiang gitu. Alhasil itu hampir jadi tuh sama, kata beliau ada putri kiai dari Jawa Timur, hampir tuh. Ya. Berarti dinikahkan di nikah berarti? Dinikahkan di nikah. Akadkan di nikah gitu. Dengan calon yang orang Lombok jadi. Orang Lombok, ternyata orang sini. Orang Buana sana kemari, taunya dapatnya orang sini juga. Istilahnya sekali gas nyampe. Ala kulli hal. Begitulah jodoh memang. Betul. Kayak kata orang, jodoh itu memang sisi ikhtiarnya harus ada, tapi tawakalnya juga, bahkan tawakalnya yang harus lebih besar. Karena urusan Allah. Betul. Ala kulli hal, kayak gitulah. Perjalanan boleh hidup. Aja berencana kan? Ya, berencana boleh saja, tapi jangan lupa libatkan hal ini dalam hal jodoh lebih besar, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu dia teman-teman di rumah. Agak mungkin nggak begitu penting mungkin. Cuma sejauh ini seru lah ya, seru lah. Ya, ini belum sebenarnya. Ya. Belum kita cerita masalah sanawiyah Hana, belum. Nah itu, wah, tapi kayaknya nggak perlu lah ya. Itu agak-agak aib ya. Agak-agak aib itu. Iya. Berarti kita ke Rinjani dulu tahun berapa ya? 2017. Nah, 2017 itu masih, berarti pulang libur. Tapi tiang sudah lulus itu. Oh, sudah. Sudah lulus, pondok sudah lulus, tapi di Dalwa itu kan enggak begitu kita lulus terus langsung pulang, enggak. Ada namanya bian wajib. Dan Dalwa itu enggak ada istilahnya pulang tanpa bahasa Jawanya itu soan langsung, minta langsung ke mudir, langsung sudah, nggak ada istilahnya begitu lulus terus ya udah pulang gitu, nggak kayak gitu. Di Dalwa itu harus soan, harus kita minta ridho dari beliau mudir kita, harus, kalau beliau nggak ngizinkan, makanya teman-teman tiang sampai makin banyak masih karena belum dapat izin dan nggak berani kalau izin. Itu. Karena memang disitulah bedanya kita sama sekolah-sekolah lain. Kalau pondok itu ridho guru itu nomor 1. Nomor ilmu itu setelah itu. Nomor 2, nomor 3 ridho guru. Makanya
Kalau udah dapat ridho guru, ilmu mesti manfaat. Ilmu pasti barokah. So banyak-banyak ilmu kita kalau guru kita nggak ridho sama kita ya, orang pinter kan banyak yang nggak kepake. Banyak orang pinter, banyak orang pinter juga malah nyesatin orang kan. Betul. Menyalahgunakan ilmu. Nah, ya iblis lah kan, contoh iblis saja. Iblis itu kan manusia makhluk Allah paling pinter. Malaikat itu dulu sebelum iblis itu dilaknat, malaikat itu dulu kalau ada yang pernah papasan sama iblis itu bangga. Malaikat itu bangga, mereka akan cerita ke teman-temannya, udah ketemu sama iblis tadi. Saking hebatnya iblis itu, sampai disebutkan iblis itu tidak ada satu jengkal di langit itu kecuali iblis pernah sujud di situ. Saking solehnya, alimnya. Tapi ya kayak gitu nggak dapat ridhonya Allah. Jadi malah ilmunya dipakai debat Allah. Ilmunya dipakai untuk makanya kata orang ya, kalau kita nggak percaya betapa pintarnya iblis, ya itu buktinya. Dia satunya makhluk yang punya argumen di hadapan Allah. Pinter berarti. Pinter banget. Karena itulah. Betul. Dia satu-satunya makhluk yang sekian jutaan malaikat nggak ada tuh. Pas iblis pinter dia berargumen. Dan argumennya itu masuk akal dia kan. Ya, meskipun menurut akal-akalan dia lah. Dia mengkiaskan tuh. Anak dari api, masa sujud sama makhluk yang dari makhluk ini junior juga. Gitu. Baru ada. Anak udah ratusan ribuan tahun sujud di langit, ibadah di langit kan gitu. Ini makhluk baru jadi anak disuruh. Nah, itu argumennya. Sehingga itulah ilmu tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ilmunya dia malah bikin dia nggak selamat kan. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang barokah. Amin. Dan semua yang mendengar, semua yang menyaksikan, mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin. Karena ilmu itu kalau udah barokah itu mesti bawa kebaikan. Mudah-mudahan. Amin. Ngopi lah dulu. Ngopi. Ini udah. Ini yang di belakang nih udah ngopi belum nih? Udah ngopi. Ya, itu tadi pembahasan kita yang random sebenarnya. Ya, memang paling enak kayak gini. Nanti kita kemana gitu kan. Anak tiang malah nggak bisa kalau kita ngomong ini. Nggak bisa tuh. Yang harus harus kayak gini sudah. Mungkin ada gibah-gibahnya dikit kan. Dikit. Habis itu kita minta maaf nanti. Kalau ada orang yang merasa digibahi di sini, kita minta maaf dari. Gibah online, minta maafnya online. Ada kuliah. Ya, itu perjalanan dari beliau dulu. Madrasah Ibtidaiyah di mana sampai akhirnya duduk bersama sekarang nih kita. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya udah lama direncanain ini. Iya, betul. Cuma eksekusinya nih yang susah. Eksekusinya susah. Ini pun sekarang lagi hujan kondisinya. Lagi gerimis. Dan kita studionya outdoor. Jadi yang di kamera pun pakai payung. Payung perjuangan memang. Ya, tapi kalau tidak dimulai kita tidak akan tahu lah ya. Bagaimana ujungnya gitu. Harus dimulai memang perjuangan memang. Mudah-mudahan kita ikhlas ini. Para kru ini. Jadi di episode pertama ini kita memang akan membacakan beberapa berita-berita yang memang lagi viral lah. Banyak di antaranya fenomena-fenomena yang
kadang nggak masuk di otak. Emang aneh dunia makin. Ya. Di dengkul pun nggak terima. Apalagi otak kan. Apalagi otak. Emang zaman akhir orang-orang sudah kebanyakan cari sensasi kayaknya. Nah, selain itu juga ada beberapa penanya sih dari Instagram. Karena kita buka polling Q&A di Instagram. Nanti juga akan kita bacakan walaupun ada yang nggak masuk apa ya namanya. Pokoknya nggak itu kita auto skip lah ya. Oke, yang pertama karena masih aroma-aroma Idul Adha datang dari kutip dari Jakarta.keras. Ini beritanya adalah gereja katedral sumbang sapi kurban ke Masjid Istiqlal. Nah, si hukumnya ini boleh apa gimana? Gereja. Ini gerejanya, ini pengurus gerejanya baik banget sih. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas itu nggak bisa jadi hewan kurban. Oh, nggak bisa. Karena ibadah kurban itu kan membutuhkan niat. Itu kan niat, dan niat itu baru sahnya orang itu ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah orang yang berniat itu harus Islamun Nawi, dalam kitab disebutkan gitu. Di antara syaratnya niat adalah Islamnya orang yang berniat. Makanya dari situ kita tahu bahwa gimana dong hewan kurban yang diserahin sama katedral atau dari non Muslim lah. Jelas nggak bisa jadi apa namanya hewan kurban. Tapi boleh. Iya, jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Ya, tetap bisa dimanfaatkan dan itu jatuhnya sodako. Nah, terus berita yang kedua dilansir dari liputan6.com. Ini bansos untuk korban judi dinilai perlu mendapatkan perhatian negara. Nah, ini yang lagi viral emang judi online. Nah, ini makanya nggak tepat. Lagi-lagi ini nggak tepat. Mungkin maksudnya siapa ini yang ngomong? Ini dari praktisi hukum Hendarsam Marantoko. Nah, ini dia. Karena memang ada beberapa gunjang-gunjing lah terkait hal ini. Iya, pro kontra. Pro kontra. Ada yang bilang keluarga dari orang yang emang udah apa namanya jadi korban gitu. Tapi yang ingin Tiang bahas lebih ulik lagi judi online ini sih. Karena memang kalau kita lihat ya sekarang itu efeknya luar biasa dari warga masyarakat yang ada lah. Iya. Imbasnya luar biasa. Luar biasa dan makanya ini penyaluran bansos itu nggak ideal. Mungkin maksudnya baik, cuman nggak ideal. Lebih pas untuk diberikan bansos misalnya kayak korban pinjol. Itu lebih realistis, lebih. Kalau ini kan apalagi menurut banyak pendapat mengatakan yang namanya judi online judi itu memang ada kayak zat kalau kita bilang dalam rokok ada zat adiktifnya, bikin candu. Sehingga ada yang berpendapat bahwa kalau dikasih bansos itu bisa jadi bansosnya itu bakal dipakai dipakai lagi. Jadi nggak efektif. Makanya sikap yang paling pas untuk apa namanya untuk para korban judi online itu jangan dikasih bansos, tapi misalnya direhabilitasi lah. Dikasih, pemerintah harus ngasih bantuan dalam bentuk lain sepertinya. Kayak gitu dikasih misalnya di rehab mungkin atau dihilangin dulu gitu loh, apa namanya? Zat-zat yang masih ada. Rasa candunya itu. Karena itu yang memang
ada pada perjudian itu, kecanduan. Ada semacam Penasaran, rasa ada. penasaran, kemudian tersugesti mungkin dia untuk Iya. mungkin sekarang dikalah nih. Tapi wah, ini terus. Makanya itu masuk kepada salah satu akhlak yang buruk. Dalam Islam ada namanya tulul amal. Punya angan-angan yang panjang. Iya. Dan itu dilarang dalam agama. Dan diantara efek dari judi itu memiliki tulul amal, memiliki angan-angan panjang akan gitu sudah. Oh, pengen kaya, Pengen kaya. Padahal nggak ada ceritanya. Nggak ada orang judi. ceritanya. Nggak ada Judi itu ceritanya. kaya nggak ada. Seberapapun banyak duitnya nggak ada, karena nggak ada keberkahan di situ. Iya. Nggak ada keberkahan. Karena gini, harta yang didapat dari haram itu mesti keluarnya ke haram juga. Iya. Kayak gitu. Mesti sudah. Makanya orang dapat misalnya menang nih, menang judi. Mesti uang yang dia dapetin itu mesti nanti keluarnya ke yang enggak sudah. Sehingga habis, sehingga nambah maksiat lagi. Gimana mau berkah? Gimana mau kaya? Makanya kalau Allah udah ngelarang, kalau agama udah ngelarang, itu mesti buruk. Iya. Mesti itu, makanya simpelnya. Nggak mungkin ada kebaikan di dalam hal yang Allah larang. Nggak mungkin. Begitu juga nggak mungkin ada keburukan di dalam hal yang Allah perintahkan. Kan Allah yang lebih tahu gitu loh. Iya. Apalagi itu kan maqasidus syariah namanya. Tujuan agama itu kan menjaga penganutnya. Dalam hal ini Islam, apa sih tujuan disyariatkannya Islam? Di antara tujuannya adalah menjaga kita. Menjaga, makanya ada menjaga hifdzun nafas, menjaga diri, hifdzul mal, menjaga harta benda, ya kan? Nah, makanya jelas kalau Allah udah larang berarti di situ ada madarat yang akan merusak harta. Merusak, belum lagi dampak sosialnya. Iya. Ya emang katanya nggak merugikan orang lain lah kan, nggak merugikan Anda, nggak merugikan siapa-siapa, tapi tetap nggak bisa. Nggak bisa, pasti merugikan orang lain, lambat laun. Iya. Mesti sudah, karena kayak gitu. Yang namanya judi mesti merembet kemana-mana. Sekarang kan banyak nih kita dengar, gara-gara dia nggak punya duit buat main lagi, akhirnya barang orang nggak aman. Betul. Ngelihat apa-apa pengen diambil, dijual. Ayam tetangga Ayam hilang. tetangga. Nasallallahu Allah jaga kita dari hal-hal kayak gini nih, Allah. Apalagi sekarang sudah luar biasa. Saya juga penasaran kemarin itu, sempat yang browsing juga kan. Okay. Perputaran uang dari judi online itu sampai 200 triliun. 200 triliun. Dan sekian persen itu pemainnya itu kan anak-anak. Puluhan ribu pecandu atau pemainnya itu anak-anak. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sedang nonton kita nih, ditandain ya. Iya, anak-anak memang anak-anak. Karena memang aplikasinya mungkin namanya itu. Aplikasinya itu kayak didesain untuk segampang mungkin diakses. Jadi anak-anak itu cepat paham. Mungkin nominal yang harus dia store untuk pertama kali itu pun boleh dia kayaknya 10-20 ribu. Dan itu sesuai dengan kantong anak-anak tuh, ya kan? Iya, yang seharusnya buat beli jajan kan dipakai buat itu. Pakai buat itu. Parah, makanya sallallahu alaihi, dan keharamannya udah jelas dalam Al-Qur'an. Keharamannya udah jelas. Udah nggak ada tawar-menawar sudah di situ. Walaupun nanti dia bertameng dengan ya udahlah, saya tidak merugikan Anda, saya tidak merugikan siapa-siapa, tapi dalam Islam
Udah jelas. Udah jelas, makanya nggak ada kaitannya dengan kalau kita berdalih saya maksiat, biarkan saya maksiat misalnya, karena tidak merugikan Anda. Iya. Terlalu banyak maksiat yang akan merajalela kan? Coba kalau itu dalilnya. Iya. Apa-apa nanti nah itu sudah, makanya itu nggak bisa dijadikan dalil. Yang bisa jadikan dalil adalah apa kata agama. Iya. Agama bilang haram ya haram, apapun sudah. Merugikan nggak merugikan ya haram. Iya. Karena agama lebih tahu dampak negatifnya. Iya. Apalagi kita bilang tadi, kan bodoh. Dia bilang nggak merugikan orang lain, tapi dia merugikan dirinya sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Berarti dia lebih sayang sama orang lain daripada dirinya tuh. Karena seharusnya kan mulai dari diri sendiri. Mulai dari dulu. diri sendiri. Makanya kan prinsipnya dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian terlebih dahulu, baru keluarga. Dari apa? Dari neraka. Iya. Coba jaga diri dulu. Kan kita diperintahin jaga diri dulu, baru orang lain. Karena kalau na'udzubillah kalau kita nggak selamat ya gimana menyelamatin orang ya. Iya. Kocak logikanya, kocak. Okay. Apalagi itu akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah udah segitu baiknya sama kita. Okay. Allah udah kasih kita rezeki luar biasa, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan wujud cintanya Allah ke kita kan. Yeah. Kayak ada cerita yang masyhur dalam bab cintanya Allah kepada hambanya itu tentang seorang perempuan, kita bilang zaman sekarang ini kayak pembantu. Yeah. Di awal kontrak kerja sama tuannya, kita bilang kontrak kerja lah kalau zaman sekarang. Dia bilang, oke, saya siap kerja ke bapak, tapi minta tolong kalau malam nggak bisa. Jadi saya siap jadi pembantu bapak dari pagi sampai sore. Yeah. Kalau mohon maaf, kalau malam anak nggak bisa gitu. Dan minta tolong izinkan saya untuk beribadah kalau di malam hari kayak gitu. Yeah. Walhasil singkat cerita disepakati sama tuannya, dan betul begitu sore beliau perempuan ini sudah bebas tugasin lah gitu. Yeah. Sampai suatu malam tuannya ini keliling pengen tahu beneran nggak ini pembantu anak ini ibadah kayak gitu lah. Yeah. Beneran nggak? Ini dia betul keluar ke deket kamarnya si pembantu. Penghujung malam diceritakan. Dan dia sampai dengar doa dari perempuan itu. Perempuan itu berdoa, Allahumma bihubbika li. Ya Allah, dengan cintamu kepadaku. Dia bilang gitu. Berikanlah aku A, B, C, B, macam-macam gitu. Sekali lagi dia bilang, ya Allah, dengan cintamu kepadaku, berikan aku permintaan yang aku minta macam-macam. Agak janggal tuannya ini mendengar itu. Kok perempuan ini kok sok gitu ya, gitu kan? Kok ini kalimat kayaknya kepedean gitu loh. Okay. Kan? Okay. Kok berani dia bilang kalau dengan cintamu. Dengan cintamu, artinya ini perempuan udah merasa dicintai betul sama Allah. Okay. Kok kepedean ini gitu. Okay. Tapi ditunggu sampai selesai dia munajat, ditunggu sama tuannya. Setelah selesai dia munajat, panggil sama tuannya. Sini.
datang dia, kamu kok sebegitu pedenya sama Allah? Dia bilang, kenapa kamu berani bilang apa tadi, dengan cintamu wahai Allah? Kenapa kamu berani bilang gitu? Jangan bilang gitu lagi. Bilang dengan cintaku kepadamu ya Allah. Lalu karena itu kepedean kalau bilang kayak gitu. Tapi apa jawaban perempuan itu? Ketahuilah wahai Tuanku, kata dia, kalau bukan karena Allah cinta kepada aku, Allah tidak akan menakdirkanku untuk ibadah saat ini. Allah tidak akan menakdirkanku untuk tahajud, untuk berdoa, untuk bersimpuh di hadapannya. Gak mungkin Allah akan panggil aku kecuali karena Ia mencintaiku. Kata perempuan ini. Tersentak tuannya itu. Benar juga. Benar juga. Nah makanya itu kita bilang, Allah ini udah sayang banget sama kita. Allah udah cinta sama kita. Buktinya apa ya? Buktinya kita dikasih rezeki. Kita ditakdirin ibadah. Kita ditakdirin berbuat yang baik-baik. Itu tidak ada lain, merupakan bukti cintanya Allah ke kita. Nah, ketika kita sudah tahu Allah udah cinta sama kita, kenapa enggak kita mencoba untuk membalas cintanya Allah ke kita? Masa iya kita bakal biarin cintanya Allah bertepuk sebelah tangan? Kan kurang ajar. Ya kan? Nah, bagaimana kita membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan itu. Dengan jangan kita melanggar. Dengan kita lakukan apa yang Allah inginkan semampu kita. Ya, makanya ini kan kayak tadi kita kembali kepada judi online. Ini kan Allah udah ngasih kita rezeki, bayangin. Kayak tiang bilang ke Anda ini, Bang ngopi, gitu kan. Tiba-tiba Anda ambil terus disiram kan? Kan kurang ajar. Allah udah baik sama kita. Ya paling enggak kita bilang terima kasih, itu aja. Kalau kita nggak bisa balas, wah ini kita ambil duit dari Allah, rezeki dari Allah kita ambil, kita pakai judi online, kita pakai buat menentang Allah Subhanahu wa taala. Kan kurang ajar. Nah, itu makanya rusak. Oke lah kita bilang mungkin di awal-awal nggak rusak hubungan dengan manusia, tapi langsung rusak hubungan sama Allah. Dan ini lebih penting. Betul. Daripada sekedar menjaga hubungan kepada manusia. Kita langsung merusak hubungan kita dengan pencipta manusia, pemilik manusia. Ini nasallallahu alafiyah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Kita dan keluarga, semua yang mendengar, semua yang melihat, Allah jauhkan dari musibah ini. Amin. Itu dia. Teman-teman kemana-mana gitu ini. Belum jawab pertanyaan ini. Oke, ada pertanyaan. Udah berapa lama udah ini? Berapa menit durasinya? Berapa? Oh masih. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Dingin nggak kedinginan kru. Perjuangan memang. Ini kalau dilihat behind the scene-nya, cocok dapat daging kurban nih krunya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menahan hawa nafsu? Ini pertanyaan dari @elrama_dan. Bagaimana cara nahan hawa nafsu? Mungkin masing-masing orang beda-beda ya cara menahannya. Iya, balik lagi ke tadi. Udah usah jauh-jauh. Bagaimana cara menahan diri dari hawa nafsu? Hawa nafsu itu lebih tepatnya sih dikendalikan. Karena kalau menahan
berat. Karena kita nggak bisa hidup tanpa hawa nafsu, itu nggak bisa. Makan, itu kan hawa nafsu. Dikendalikan ya. Hawa nafsu itu dikendalikan dengan cara bagaimana? Ilmu. Jadi bagaimana caranya? Berpikir tentang akibatnya misalnya. Berpikir tentang bagaimana akibatnya, kendalikan bahwa pertama kali kenali hawa nafsu itu. Setelah kita kenal dia bahwa dia adalah sesosok yang selalu mengajak kepada keburukan, kan? Amarah bisu namanya. Yang selalu mengajak ke keburukan. Setelah kita kenali, kita kendalikan. Dia ternyata selalu mau mengajak kepada keburukan. Kita kendalikan. Kendalikan dengan cara kayak tadi. Bagaimana caranya? Ya dengan ilmu. Kita tahu bahwa efek buruk yang akan ditimbulkan cepat atau lambat, ada efek buruk yang luar biasa. Ada kehinaan, ada luar biasa, ada murka dari Allah Subhanahu wa taala, ada dosa. Kemudian apa lagi? Keburukan yang akan diakibatkan, akan dihasilkan oleh mengikuti hawa nafsu itu tersebut. Dan kita ingat bahwa ada ganjaran yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Berikutnya, sibukkan diri dengan hal-hal positif. Betul. Ya, karena yang namanya diri kita ini, manusia ini, nafsuka, ada disebutkan nafsuka in lam tusghilhu syagalatka, disebutkan. Nafsumu ini, jiwamu ini, kalau kamu tidak menyibukkannya, tentunya dengan hal-hal yang positif, maka dia yang akan menyibukkanmu dengan hal-hal negatif. Makanya diam, bengong, itu nggak bagus. Betul. Karena seringkali di situ dia timbul, mengajak kita untuk, ya itu sudah yang nggak benar. Jadi itu beberapa trik yang kita tahu untuk mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua bisa, insya Allah. Amin. Selamat dari buruknya ajakan hawa nafsu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih agak nyeleneh deh. Dan ini kayaknya menjadi pertanyaan terakhir ya di episode pertama ini. Yang baru-baru ini lagi viral. Apa hukumnya cek khodam? Apa hukumnya cek khodam? Cek khodam ini gimana ya? Anda nggak tahu apa hukumnya. Nggak tahu ya. Cuman khodam itu kan pembantu. Lebih tepatnya khodam itu kan asal kata itu kan bahasa Arab. Khodam itu bahasa Arab. Khodam itu artinya berkhidmat, melayani. Khodama yakhdumu khidmatan, melayani. Makanya bahasa Arabnya pembantu itu khadim. Atau kalau pembantunya cewek, khadimah. Nah, kalimat khodam itu seringkali dimaksudkan untuk pembantu yang gaib. Kayak gitu sih setahuannya. Pembantu yang nggak kasat mata tuh. Khodam. Kemarin dia ngecek khodam, yang keluar es teh manis. Iya. Khodamnya es teh manis. Kalau dia gitu. Khodam itu seringkali dimaksudkan untuk pembantu yang nggak kasat mata. Nah, ini kalau dibawa cuma sekedar jadi hiburan atau sekedar jadi buat happy sih nggak masalah ya. Cuma jangan terlalu diimani lah, jangan terlalu dipercaya gitu, nggak boleh. Nggak, ini juga nggak penting juga. Buat apa gitu? Khodam itu orang-orang ya yang kita tahu dulu yang punya khodam itu kayak orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya Allah kayak gitu. Ada beliau-beliau yang masyhur memiliki khodam macam-macam kayak gitu.
Ya kalau kita jangankan khodam yang goib, khodam yang nyata kita nggak punya. Mungkin perlu dicek khodamnya. Kita ini sebenarnya lebih tepatnya setiap kita kan punya khodam, atau lebih tepatnya kan kita punya penjaga dalam bentuk malaikat kan. Ya. Itulah jadi khodamnya. Itulah khodam kita. Kalau kita baik ya malaikat, kalau kita nggak baik ya setan tuh. Kayak gitu kayaknya. Wallahu a'lam. Ya, itu dia pembahasan terakhir kita. Lumayan ngambang ya. 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 Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan, sekian dari saya. Mungkin ada tutup lah. Tutup. Ya penutupnya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita nih yang ngobrol, kita yang nyampein, mudah-mudahan ada barokah, mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk pemirsa ya. Amin. Untuk pemirsa, pendengar, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diiringi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengambil ilmu, mengambil hikmah dari obrolan ngalur ngidul ini. Dari obrolan yang santai ini, karena sebagaimana disebutkan khudzil hikmata min ayyi wi'ain kanat wa khudzil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil kebaikan, ambil ilmu, ambil hikmah dimanapun dia berada, dari wadah apapun dia keluar. Bahkan kita ada juga ungkapan yang agak ekstrim. Beliau mengatakan khudzil hikmata walau kharajat min famil kalb, disebutkan. Ambil kebaikan meskipun dia keluar dari, ambillah ilmu, ambil kebaikan, ambil hikmah meskipun dia keluar dari mulutnya anjing. Kita tahu mulutnya anjing najis, itu najis paling berat tuh. Yeah. Tapi ketika ada kebaikan di sana ya ambil. Artinya kita ngelihat kebaikannya, kita nggak lihat najisnya lah. Okay. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Itu dia pemirsa di rumah ataupun yang lagi di mana aja lah ya, yang sedang menyaksikan tayangan podcast kita ini. Saya Lalu Ziyad Maulana pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode podcast Trend selanjutnya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.